Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang selalu baru setiap pagi sesuai janji firman Tuhan. Hari ini saya akan membagikan satu firman Tuhan yang temanya atau judulnya dikatakan kembali pada kasih mula-mula atau kembali kepada first love, kasih yang mula-mula. Sebenarnya saya tidak akan bicara tentang satu fokus bahwa kita harus kembali kepada kasih mula-mula sesuai khotbah yang tema kasih. Karena saya ingin sebenarnya membagikan satu khotbah yang bersifat eksposisi. Ya, beberapa orang mungkin pernah tahu khotbah eksposisi. Khotbah yang membahas ayat demi ayat. Ini adalah bagus kalau kita membahas satu perikop dari ayat pertama sampai pada ayat yang terakhir, supaya kita bisa melihat secara utuh dan kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih mendalam lagi, lebih daripada sekedar tema. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan pilih yang panjang, cuma 7 ayat saja. Itu ada di Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-7. Ini bicara tentang penglihatan atau pesan yang diberikan Tuhan kepada Rasul Yohanes kepada jemaat atau malaikat di Efesus. Nah, bagus sekali kalau kita melihat ini dari segi khotbah eksposisi, karena pada awalnya mungkin kita hanya melihat satu sudut pandang bahwa di situ ada satu perintah atau satu tujuan Tuhan mengatakan kembali kepada kasih yang mula-mula. Tapi sebenarnya kalau kita bahas dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7, kita akan bisa mendapatkan lebih daripada itu. Sama seperti seorang yang menggali kedalaman tanah, seorang penambang emas, dia tidak tahu di bawah, di bagian dalam itu ada apa. Tapi dia hanya menggali, dan waktu dia menggali dengan metode dan cara yang paling tepat, dia akan mendapatkan emas yang luar biasa. Dan saya percaya, hari ini kita akan melihat satu emas, satu pesan yang luar biasa daripada Tuhan. Saya minta kita berdoa dulu lebih dahulu. Kita minta pimpinan Roh Kudus supaya menerangi panjang khotbah ini, penerangan yang luar biasa dan daripada Dia sendiri. Bapa, aku berdoa supaya Roh Kudus, Roh-Mu sendiri bekerja di seluruh pikiran hamba-Mu ini, biar renungannya dapatkan hikmat daripada Engkau, dan apa yang dibagikan sesuai dan isi hati daripada Engkau. Kami berdoa supaya setiap orang yang mendengar firman-Mu hari ini di tempat, di rumah masing-masing akan mendapatkan pewahyuan yang luar biasa daripada Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saya ingin memberikan satu latar belakang dulu. Ini bicara tentang jemaat di Efesus. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa bukan cuma kepada jemaat di Efesus yang diberikan pesan, tapi ada 7 jemaat. Ya, ada 7 jemaat itu, dan boleh dikatakan 7 jemaat ini merupakan jemaat kota. Ya, mulai daripada kota Efesus, kemudian di kota Smyrna, kemudian di kota Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan terakhir adalah Laodikia. Ini semua adalah kota-kota yang berada di wilayah pemerintahan Roma pada zaman dahulu yang disebut provinsi Asia. Dan menarik bahwa 7 ini mereka terangkai dalam satu jalan yang besar, di mana pusatnya adalah kota metropolitan adalah Efesus. Dan pesan yang pertama dimulai kepada Efesus. Dan supaya kita bisa mengerti lebih mendalam latar belakangnya, siapa yang ditugaskan Tuhan untuk memberikan pesan ini? Dia adalah seorang rasul yang bernama Yohanes. Dan kita kenal Yohanes disebut adalah murid yang sangat dikasihi Yesus. Dan kalau kita lihat pesan-pesan yang diberikan oleh Rasul Yohanes dalam bukunya kitab Yohanes, Injil kitab Yohanes, itu bicara banyak tentang kasih. Salah satu contoh Yohanes 3:16. Dan juga dalam 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes bicara banyak tentang kasih. Jadi boleh dikatakan Yohanes ini adalah seorang yang diberikan pesan
oleh Tuhan untuk memberitakan hidup di dalam kasih yang kuat. Ya, berapa surat-surat Yohanes dikatakan Allah adalah kasih. Allah, sebab itu kita harus mengasihi. Tinggallah di dalam kasih. Kita harus melakukan perintahnya kalau kita mengasihinya. Dan perintahnya apa? Kasih. Jadi bolak-balik Yohanes mau menekankan tentang kasih. Jadi kita tahu bahwa pesan yang utama juga adalah tentang kasih. Baik, kita lihat eksposisi mulai dari ayat yang pertama. Wahyu 2 ayat yang pertama dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Pertama-tama kata yang kita harus ketahui di sini ada dikatakan malaikat. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Malaikat kita tahu adalah roh yang tidak kelihatan atau sesuatu yang satu ciptaan Tuhan yang khusus untuk membawa pesan kepada manusia. Dia bukan manusia seperti kita. Apakah pesan itu seperti itu? Kalau kita lihat artinya, malaikat di sini dalam bahasa aslinya disebut angelos, messenger, pembawa pesan, dan juga adalah gembala, pastor. Jadi malaikat di sini bisa juga berarti adalah gembala kepada tim pengembalaan, kepada orang-orang yang dikhususkan untuk menggembalakan jemaat, pendeta, para pemimpin, bishop, dan sebagainya. Mereka ini diberikan pesan oleh Tuhan untuk jemaat yang mereka pimpin. Bukan berarti tidak ada mengandung arti malaikat, karena di kitab Wahyu banyak sekali cerita tentang malaikat. Tapi ada dua arti di situ, bahwa Tuhan mengutus malaikat untuk memberikan pesan atau menjaga, melindungi jemaat Tuhan, seperti firman Tuhan katakan malaikat berkemah di sekeliling orang yang percaya mengasihi Dia. Demikian juga, tapi ada pesan yang luar biasa bahwa ini juga berbicara pada semua orang yang memimpin dalam jemaat, para gembala. Ya, Tuhan mengutus pesan ini, Tuhan menyampaikan pesan ini kepada jemaatnya melewat gembala. Kemudian yang berikut ada kata 7 bintang, kemudian ada 7 kaki dian. Ini tidak lain adalah, ya kalau kita baca lebih jelas lagi, adalah ketujuh gembala itu. Ya, di dalam jemaat-jemaat itu adalah 7 malaikat. Kemudian 7 kaki dia adalah 7 jemaat itu, semua jemaat. Tapi pengertian 7 selalu melambangkan kesempurnaan. Artinya Tuhan, simbol ini bicara pada semua gereja. Kepada semua gereja dari masa dahulu, sekarang sampai ke depan, sampai seterusnya. Semua jemaat diberikan pesan, apakah mereka punya kelebihan, apakah mereka punya kekurangan. Ini harus diperiksa, harus diselidiki, pertahankan yang baik, dan kemudian buang atau kembalikan kepada hal yang benar kalau kita melakukan yang salah. Ya, jadi itu bicara kepada 7 malaikat dan 7 jemaat, bicara tentang gereja pada semuanya, gereja universal, termasuk gereja kita. Kemudian Wahyu 2, ya kita lihat Wahyu 2 ayat 2 dan Wahyu 2 ayat 3. Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencoba mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3 dikatakan, dan engkau tetap sabar, menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Pertama kita harus tahu, ayat 2 dan ayat 3 bicara tentang pujian yang baik daripada jemaat Efesus. Secara ringkas saya mau katakan ini ada 7. Ya, kalau kita baca baik-baik, kita perhatikan, dan saya sudah lihat di situ ada 7. Ada 7 poin yang dikatakan jemaat ini luar biasa. Yang pertama, mereka berjerih payah. Mereka adalah jemaat yang bekerja keras, membanting tulang demi pekerjaan-pekerjaan rohani. Labor, kata labor dalam bahasa Inggris, kata bekerja. Mereka berjerih payah. Ini bukan jemaat yang santai, ini jemaat yang bekerja keras. Kemudian dikatakan mereka bertekun, passion,
Jemaat yang tidak berhenti dari hari ke hari sampai menerima hasil. Seperti seorang petani yang sabar. Mereka bertekun dari hari ke hari. Dan yang menarik dikatakan firman Tuhan, mereka tidak sabar terhadap orang jahat yang menyebut diri rasul. Artinya mereka mengetes, menguji setiap pengajaran dari luar, pengajaran dari mana-mana yang datang, mereka uji apakah benar. Kalau ada orang mengatakan dia rasul, diperiksa apakah benar pengajarannya. Ini adalah gereja yang menjaga kemurnian doktrin. Mereka tidak mau tersesat. Dan ini sangat baik, saudara. Banyak sekali gereja yang terombang-ambing dalam berbagai pengajaran, dan mereka tidak kembali pada ajaran yang dasar, sehingga mereka makin lama makin mundur. Kemudian yang keempat, mereka sabar demi Kristus. Mereka tidak mementingkan diri sendiri. Mereka sabar. Ya, perseverance dikatakan. Mereka yang kelima, mereka menderita demi Kristus. Rela menderita. Ini satu hal yang luar biasa. Banyak orang mau senang-senang. Banyak orang mengatakan kalau ikut Tuhan semuanya baik-baik saja. Semua sehat-sehat saja. Semua indah-indah saja. Padahal ada juga bagian di mana mereka menderita dalam Kristus. Yang keenam, mereka tidak mengenal lelah. Rela capek. Mereka tidak pernah merasakan capek. Dan yang ketujuh, dikatakan firman Tuhan, mereka membenci pengikut Nikolaus. Nah, kita akan bahas itu, saya akan kembali ke situ. Tapi ada 7 hal yang baik. 7 hal yang luar biasa. Perhatikan saudara, ayat 2 dan 3 ini mengatakan, Tuhan tahu segala pekerjaan. Tuhan tahu segala hal dari zaman dahulu sampai hari ini. Semua gereja, semua pelayanan, semua ministry apapun, Tuhan tahu karena Tuhan ada, rohnya ada di tengah-tengah jemaat. Ya, dan dia memperhatikan, kata tahu dalam bahasa aslinya mengatakan dia memperhatikan, mengamati, melihat dengan saksama, menemukan segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi. Itu yang dimasukkan tahu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi ketahuilah bahwa masa yang lalu sampai masa hari ini, setiap jemaat, setiap pribadi, setiap keluarga, setiap pemimpin, setiap kita semua ada di mata Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita sudah lakukan. Nah, ini hal-hal yang baik. Apakah hal-hal yang baik ini suatu hal yang perlu dibuang? Tentu saja tidak. Semua yang baik Tuhan mau mempertahankan. Tuhan ingin supaya semuanya dikembangkan. Nah, ayat yang keempat, kita sampai ke situ. Namun demikian, aku mencelah engkau. Aku mencela engkau. Nah, di sini setelah 7 hal yang luar biasa baik boleh dikatakan ditemukan pada jemaat Efesus. Tapi ada satu hal yang sangat mendasar yang Tuhan temukan yang sebenarnya sangat tidak baik. Dikatakan firman Tuhan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Forsaking, meninggalkan your first love. Kasih yang mula-mula. Nah, ini yang boleh dikatakan sangat fatal. Sehingga di ayat yang kelima dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Sebagus-bagusnya jemaat ini dengan ciri khas yang luar biasa, menjaga kemurnian doktrin yang luar biasa. Hidup di dalam rela menderita. Dan berbagai hal-hal yang tadi saya katakan. Tapi sewaktu mereka telah kehilangan kasih yang mula-mula, Tuhan mengatakan, ingat, sudah jatuh parah. Sudah sangat parah. Perhatikan saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan yang kelihatannya sangat rohani. Kita melayani dengan luar biasa. Kita bekerja keras, kita menderita, tapi kita melakukan segala sesuatu itu seperti rutinitas saja. Sesuatu yang tidak ada passion untuk menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan atau mengasihi benar-benar orang-orang. Kita sudah jatuh, saudara.
Jemaat ini walaupun kelihatannya besar, luar biasa, kalau sudah kehilangan kasih mula-mula, sudah jatuh sangat dalam. Saya tidak ingin membawa kita dalam satu penuduhan untuk kita kembali pada hal-hal yang legalistik atau hukum atau peraturan. Tetapi coba periksa setiap hati kita. Apakah hati kita masih sama seperti dahulu? Sewaktu kita pertama kali bertemu dengan Tuhan, kita lahir baru, kita cinta kepada Tuhan, kita rela melakukan apa saja, kita menyembah Tuhan, kita baca Alkitab, kita melayani orang, kita memberitakan, kita pergi kemana-mana karena kasih kita kepada Tuhan. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi lebih dahulu, Tuhan yang mengasihi dulu. Jadi kalau kita mau kembali, kita lihat Tuhan, betapa besar Engkau telah mengasihi aku. Aku dahulu orang seperti ini, sekarang telah dipulihkan. Betapa besar kasih Tuhan, kita harus renungkan kembali. Jadi sebenarnya apa artinya kembali kepada kasih mula-mula? Coba kita lihat lebih mendalam lagi. Kasih yang mula-mula. Kasih itu dikatakan firman Tuhan ada dua macam. Ya, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ya, semua 10 perintah Tuhan tercakup di dalam dua hal ini. Kasih kepada Tuhan dan kasih pada sesama. Pertanyaan saya, yang mana yang jemaat Efesus ini hilang? Kasih kepada Tuhan atau kasih kepada sesama? Menurut pengamatan saya, mereka tidak kehilangan kasih kepada Tuhan. Karena dikatakan mereka melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Mereka giat, mereka mempertahankan doktrin, mereka rela menderita. Ini satu jemaat secara fisik, dari luar, dari kegiatan, dari aktivitas. Tidak salah untuk mengatakan mereka adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah mereka kehilangan kasih yang model yang kedua? Kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada tetangga, dikatakan firman Tuhan, kasih kepada saudara seiman, kasih kepada orang dalam lingkungan dekat kita, kasih kepada teman kita. Apakah mereka masih sama seperti dahulu? Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, ada beberapa referensi yang kita ambil di luar Wahyu. Ya, salah satu contoh, Galatia 5 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat Efesus tidak kehilangan kasih pada Tuhan. Tapi mereka sudah kehilangan kasih kepada sesama. Karena kasih kepada Tuhan akan mengakibatkan kita akan mengasihi kepada orang-orang. Demikian juga di firman Tuhan yang lain, misalnya di 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 8, saya tidak usah baca semua, tapi kita lihat bahwa di sini ada satu contoh jemaat yang Tuhan puji, namanya jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia dikatakan ya oleh Paulus, dia ceritakan jemaat Makedonia kepada jemaat yang berada di Korintus. Dia tulis pada jemaat di Korintus. Jemaat Makedonia dikatakan selagi dicobai dalam berbagai pencobaan, penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini jemaat yang boleh dikatakan bukan jemaat yang kaya. Mereka miskin, mereka kekurangan. Tapi sewaktu ada pelayanan kasih, mereka rela, mereka bahkan meminta pada Paulus supaya mereka diikut sertakan untuk melakukan pelayanan kasih. Luar biasa. Mereka ini patut dipuji. Mereka ingin mengambil bagian dalam hal apapun. Ini satu contoh jemaat yang luar biasa. Kemudian juga ada dikatakan dalam satu firman Tuhan, dikatakan kasih terhadap saudara adalah tanda hidup baru.
Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Kita harus mencontoh Tuhan Yesus, dikatakan firman Tuhan juga. Bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jika seorang memiliki harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudara, bagaimana kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Ini bicara tentang apa? Bicara tentang orang yang punya kasih kepada saudara yang lain. Satu lagi, kalau kita lihat dalam Kisah Rasul-Rasul pasal yang keempat, ayat 32-35. Di sini dikatakan cara hidup jemaat. Jemaat yang pertama, mereka sehati, mereka sejiwa, dan mereka mengatakan segala sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri. Tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Mereka tidak mengatakan milik mereka adalah milik diri sendiri. Mereka memberikan kepada rasul-rasul. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Luar biasa bukan? Ini jemaat yang segala hal yang dia miliki, harta, kelebihannya dipakai supaya tidak ada satu jemaat pun yang berkekurangan. Ini bukan satu contoh di mana kita harus menjual segala sesuatu yang kita punya untuk kemudian dibawa dalam jemaat, dibawa dalam gereja. Tapi mereka sangat peka tentang kebutuhan-kebutuhan di dalam jemaat. Kalau ada orang dalam kebutuhan, pasti mereka akan melakukan segala sesuatu supaya mereka bisa membantu orang lain. Nah, ini penerapan praktis mungkin kita harus perhatikan. Dalam masa-masa COVID-19 saat ini, bagaimanakah kita punya sikap terhadap orang-orang yang membutuhkan perhatian, orang yang membutuhkan bantuan? Apakah kita seperti jemaat mula-mula yang kasihnya rela memberi sampai habis-habisan? Karena mereka mengasihi Tuhan. Inilah semangat kasih mula-mula yang ada. Kasih kepada Tuhan dan kasih untuk memperhatikan orang lain. Apakah kasih bicara tentang hal memberi saja? Bukan. Kasih bicara tentang hal mengampuni orang. Seperti tadi saya katakan, kalau kamu membenci saudaramu, kamu dikatakan seperti seorang pembunuh. Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu. Musuh aja harus dikasihi. Bagaimana dengan teman kita yang mungkin menyakiti kita? Bagaimana dengan suami, istri, adik, kakak, orang tua? Saudara benci, saudara tidak mengasihi, sudah kehilangan kasih kepada mereka, musuh pun harus dikasihi. Ingat, orang Kristen punya standar kasih yang luar biasa, excellent. Ada orang tampal pipi kiri, kita kasih pipi kanan. Supaya orang bisa melihat bahwa kita itu adalah orang yang sungguh-sungguh luar biasa yang mencerminkan Kristus yang penuh dengan kasih. Inilah yang jemaat Efesus hilang. Mereka hilang kasih kepada saudara-saudara. Jadi apa yang kita bisa belajar dari sini, saudara? Jemaat ini sampai saat ini kita lihat jemaat ini ada 7 poin yang luar biasa. Mereka dipuji Tuhan, kemudian mereka butuh satu hal untuk perbaikan, yaitu kasih. Tapi saya mau kembali kepada satu topik yang mengatakan Tuhan menghargai mereka karena mereka juga membenci pengikut Nikolaus. Apa artinya ini? Ini menarik, saudara. Dari apa yang saya pahami, saya pelajari, ada 2 arti sebenarnya pengikut Nikolaus. Pertama dari satu katanya saja, ya, Nikolaus, Nikolatian. Ini artinya Niko adalah memerintah, menguasai, memenangkan, jadi conquer. Laity, yang Latian itu laity artinya orang-orang awam, orang-orang biasa. Jadi pemimpin rohani yang menguasai, membawahi, memerintah orang-orang awam. Tuhan tidak suka. Ya. Ini satu hal yang tidak boleh ada dalam jemaat.
Kita semua adalah satu sama yang lain adalah orang yang menjadi hamba. Kita mengasihi dan juga tandanya kita mengasihi, kita melayani satu sama yang lain. Bukan kita bosi. Nah, persoalan dalam jemaat banyak sekali mereka merasa bahwa kalau mereka menjadi pemimpin dalam jemaat, mereka seperti pemimpin dalam tentara, mereka seperti pemimpin dalam perusahaan, mereka memperlakukan jemaat seperti anak buah mereka. Ini Tuhan tidak suka. Pengikut Nikolaus adalah pemimpin orang-orang yang punya gaya hidup memerintah. Tuhan tidak suka. Kita harus mengasihi satu sama yang lain. Arti yang kedua, Nikolaus adalah pengikut Nikolaus, ya, satu ajaran pada masa dahulu yang hidupnya apa? Kompromi. Mereka hidup dalam dosa, mereka hidup di dalam ketidakmurnian, artinya mereka tidak hidup dalam ketidakkudusan. Bahkan mereka juga sangat-sangat menerima orang-orang yang menganggap bahwa ya, keselamatan bukan di dalam Kristus. Ada banyak keselamatan yang lain. Jadi ini orang-orang yang terlalu toleransi sehingga tidak jelas apakah mereka punya kepercayaan yang absolut tentang Alkitab, tentang Yesus adalah jalan satu-satunya menuju keselamatan. Ini adalah orang-orang pengikut Nikolaus. Dan Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka jemaat yang kompromi. Jemaat yang menghalalkan berbagai cara demi mendapat keuntungan. Nah, ini satu hal yang sebenarnya tidak dilakukan oleh jemaat Efesus. Jadi Tuhan puji mereka karena mereka membenci pengikut ajaran, bukan pengikut ajaran daripada Nikolaus, dan juga mereka tidak berkecimpung dalam ajaran seperti itu. Ya, ini adalah bagian yang kita harus mengerti karena kita bicara tentang eksposisi hal-hal apa saja yang kita tidak mengerti. Kalau kita perhatikan, bicara tentang membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus adalah terdapat pada ayat yang ke-6. Yang kita belum lihat lebih jelas adalah ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-5 adalah jalan yang Tuhan berikan. Bagaimana supaya jemaat di Efesus itu bisa kembali kepada kasih yang mula-mula. Pertama, yaitu mereka ingat. Ingat saja. Remember. Remember, kata yang dipakai di sini adalah mengambil kembali yang lama dalam pikiran. Betapa Tuhan sangat mengasihi kita dan kita harus hidup di dalam kasih. Kita ingat kalau kita tidak mengasihi, kita sudah jatuh sangat dalam. Yang kedua, dikatakan firman Tuhan, cara untuk kembali kepada kasih yang mula-mula yaitu bertobat. Bertobat ini adalah kata yang sering muncul di dalam kitab Wahyu. Bertobat atau metanoia adalah bicara tentang berubah pikiran. Mulai dari pikiran, mulai daripada pengertian, mulai pada akal budi. Kita berubah. Berubah untuk melakukan kehidupan yang berada di dalam kasih. Simpel saja. Yang ketiga, lakukan apa yang semula engkau lakukan. Kembalikan saja. Oh ya, saya sudah miss sasaran untuk hidup dalam kasih. Kembali saja. Kembali pada jalan yang benar. Seperti kita sudah tersesat, menyimpang dari jalan, kita kembali. Kembali. Jangan berhenti hanya sadar-sadar. Kembali. Pertobatan itu adalah berubah jalan 180 derajat. Tadinya kita ke sana, kita berubah kepada jalan yang seharusnya. Ini adalah pertobatan. Bukan cuma sekedar sadar meratap atas kesalahan kita. Bangkit seperti anak yang hilang, bertekad dan kembali kepada jalan yang benar menuju kepada Bapa. Dikatakan firman Tuhan, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, bahaya sekali kalau kaki dian itu, yang jemaat itu sendiri, cahaya pelitanya diambil dari jemaat. Ini jemaat yang kelihatan hidup tapi mati. Roh Kudus sudah tidak ada. Cahaya sudah tidak ada lagi. Kita bisa kelihatan hidup tapi kita sudah mati. Jadi lebih baik
kita kembali pada Tuhan supaya cahaya kita tetap terpancar demi kemuliaan Kristus. Kemudian ayat yang ketujuh, kita lompat ayat ketujuh, firman Tuhan katakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada semua jemaat, Roh hari ini tetap berbicara, tetap mengatakan sesuatu yang benar adalah benar, sesuatu yang salah adalah salah. Kembali bertobat. Banyak orang, banyak jemaat, banyak pemimpin-pemimpin tidak mendengar hari ini apa yang dikatakan Roh. Kita harus hidup bukan karena hukum Taurat, bukan karena kedagingan, tapi kita harus hidup di dalam Roh. Hidup di dalam Roh artinya dipimpin oleh Roh. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh mulai dari kata mendengar. Sama seperti waktu kita menuntun anak-anak kita. Waktu mereka masih kecil. Mereka mungkin salah jalan. Kita bilang, hey, ya misalnya Doni, jangan lewat situ. Dengar kata Papa. Satu perintah, satu ajakan, satu dorongan, satu arahan. Mulai dari apa? Dengar. Ini yang dengar. Ini adalah perintah daripada Bapa. Demikian juga kita setiap hari dengar apa yang Roh Kudus mau katakan kepada jemaat. Dan dikatakan barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Menang dalam hal apa? Menang di dalam hal kembali kepada kasih yang mula-mula. Apakah saudara setelah mendengar firman ini ditantang untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada kasih mula-mula? Dan saudara mengatakan, ya Tuhan, saya mau. Ya Tuhan, saya mau kembali. Saudara menang. Iblis mencoba membuat saudara jatuh dengan berbagai keadaan, kesusahan, amarah, emosi, berbagai hal yang membuat kita tidak mengasihi. Tapi sewaktu kita mengatakan, tidak, saya tetap mau mengasihi. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi saya. Saudara menang. Mari kita jadi orang yang menang. Karena firman Tuhan katakan, kita lebih daripada pemenang. Hari ini dan besok, mari jadikan hari kita adalah hari yang menang. Sehingga kita diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Janji yang luar biasa. Janji yang pernah Tuhan lakukan kepada Adam dan Hawa pada waktu penciptaan. Diberi makan dari pohon kehidupan di Taman Firdaus Allah. Saya mau tutup dengan satu tantangan bagi kita semua. Hari ini Roh Kudus apakah berbicara dalam hati kita, dalam pikiran kita untuk mengatakan, hey, kembali pada kasih yang mula-mula. Apakah kita mau kembali? Apakah kita mengatakan, Tuhan, saya serahkan hatiku, saya serahkan jiwaku. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Aku mau melihat betapa besar kasih Tuhan. Betapa luas, betapa lebar. Supaya saya bisa mengasihi orang lain. Kalau saya kehilangan kasih Tuhan saat ini, Tuhan, saya bertobat. Supaya saya di-charge lagi, saya diberi lagi tenaga, kuasa daripada Tuhan. Untuk bisa mengasihi lagi. Bukan karena kekuatan daripada diri saya sendiri, tapi kekuatan dari Tuhan. Mari kita menjadi jemaat yang berpusat kepada kasih. Selain daripada hal yang lain yang kita kejar, doktrin yang baik, doktrin yang benar, pengajaran yang baik sama seperti jemaat. Ini hal-hal yang baik. Mari kita tambahkan lebih lagi tentang kasih yang luar biasa kepada orang-orang. Bagaimana orang-orang di luar yang belum percaya bisa melihat kita dalam murid Yesus kalau kita saling mengasihi. Kalau di keluarga kita terkenal dengan kasih yang luar biasa. Kalau pemimpin saling mengasihi satu sama yang lain. Anggota sel saling mengasihi sama yang lain. Ini ada satu ekspresi yang keluar yang dahsyat, yang luar biasa. Dan mengatakan JB3 adalah jemaat yang dikasihi Tuhan dan mereka hidup di dalam kasih. Saya rasa kita sudah mendapatkan satu hal yang luar biasa kali ini. Satu emas. Firman Tuhan itu kalau diselidiki, kalau digali, dan mungkin ini baru 25% kita dapatkan.
Kalau kita renungkan lebih dalam lagi, ayat demi ayat, apa maksud firman Tuhan, kata demi kata, konteksnya apa, kita akan mendapatkan emas yang luar biasa. Dan biarlah kita menyukainya, mendalami firman Tuhan lebih hari lebih. Tambah hari, tambah mengasihi Tuhan, tambah hari, tambah mengasihi orang lain. Amin. Saya ingin kita ambil waktu untuk berdoa. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kita, dimanapun saudara berada, dan merespon apa yang Roh Kudus katakan. Kalau saudara sudah jauh dari kehidupan mengasihi, tidak bisa mengampuni, berkeluh kesah dengan berbagai keadaan, atau saudara tidak punya perhatian pada orang-orang lain, saudara tidak terlibat untuk mengasihi orang, ya termasuk saya sendiri. Mari kita kembali kepada Tuhan, kita bertobat, pikirkan hal-hal yang baik untuk suatu hal yang dapat kita lakukan untuk lebih mengasihi orang-orang sekitar kita. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu jatuh pada tanah yang subur. Biarlah setiap orang yang mendengar firman Tuhan hari ini diubah sesuai dengan hati Engkau yang sungguh sangat mengasihi. Pertama-tama kami merenungkan betapa baik, betapa dalam, betapa luar biasanya kasih Engkau dalam kehidupan kami. Kami yang dahulunya orang berdosa sudah diampuni. Kami yang dahulunya terpuruk sudah diangkat dalam kemuliaan. Engkau mengeluarkan kami daripada lumpur dosa yang begitu dalam, sehingga kami, padahal kami tidak berarti, karena Engkau sangat mengasihi. Tuhan, kami berdoa supaya kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan jemaat ini, kehidupan pemimpin kami, kehidupan setiap orang kembali kepada kasih yang mula-mula. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah harapan kami. Biar kami mengatakan, Tuhan, kami mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.